Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon izin untuk meminta waktu Anda sebentar saja. Tolong berhenti sejenak dari aktivitas apapun yang sedang dilakukan karena dalam hitungan detik ke depan, saya akan membagikan sebuah kabar yang mungkin sudah sangat lama Bapak dan Ibu nantikan dan tanyakan di kolom komentar. Belakangan ini, jagat media sosial dan grup-grup WhatsApp pensiunan sedang digemparkan oleh sebuah informasi yang sangat panas. Sebuah kabar burung yang menyebutkan bahwa pada tanggal 5 atau tepatnya tanggal 6 Maret 2026 nanti, rekening para pensiunan tercinta di seluruh Indonesia akan kedatangan tamu agung yang sangat luar biasa. Tidak hanya satu, tapi konon katanya ada 3 jenis dana sekaligus yang akan mendarat dengan indahnya di saldo tabungan Anda, yaitu gaji bulanan rutin, rapel kenaikan gaji yang sudah lama dinanti, hingga tunjangan hari raya atau THR Lebaran yang memang sangat dibutuhkan menjelang Idul Fitri. Namun sebelum Bapak dan Ibu terlanjur bersorak gembira, sebelum Anda langsung mengangkat telepon untuk mengabari anak, menantu, atau bahkan menjanjikan hadiah untuk cucu-cucu tersayang di rumah, ada satu hal yang sangat penting yang harus kita luruskan terlebih dahulu di sini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kita semua tahu bahwa di zaman sekarang, informasi bisa menyebar lebih cepat daripada cahaya, namun sayangnya tidak semua kabar yang beredar luas di internet itu memiliki dasar fakta yang kuat atau akurasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi. Oleh karena itu, di video kali ini kita tidak akan sekadar bicara soal kabar burung atau asumsi belaka, melainkan kita akan membedah secara tuntas setajam mungkin mengenai faktanya, bagaimana proses birokrasi di balik layarnya, berapa nominal pastinya yang mungkin akan diterima, dan yang paling penting adalah kapan tepatnya uang-uang tersebut benar-benar akan masuk dan tercatat di buku tabungan Bapak dan Ibu semua. Jangan beranjak dari kursi Anda, pastikan Anda menonton video ini dari awal hingga tetes terakhir, karena setiap informasi yang saya sampaikan di sini sangat krusial bagi kesejahteraan finansial Anda di bulan Maret ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan seluruh sahabat pensiunan yang selalu saya banggakan dan saya muliakan dari ujung Sabang sampai ke Merauke. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya benar-benar berharap dan selalu mendoakan agar Bapak dan Ibu semuanya, baik itu para pensiunan dari golongan 1, golongan 2, golongan 3, hingga golongan 4, tanpa terkecuali, baik Anda yang merupakan purna bakti pegawai negeri sipil atau PNS, anggota TNI yang gagah berani, anggota Polri yang setia mengabdi, maupun para bapak ibu janda dan duda pensiun yang terus berjuang demi keluarga, semuanya hari ini berada dalam kondisi kesehatan yang prima, sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkah panjang umur, memudahkan segala urusan rezeki Anda, dan selalu memberikan perlindungan terbaiknya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya sangat memahami dan bisa merasakan bahwa belakangan ini ada satu hal besar yang membuat hati Bapak dan Ibu sedikit berdebar-debar atau mungkin merasa agak cemas bercampur harap. Kegelisahan ini bukan disebabkan oleh faktor cuaca yang tidak menentu, bukan pula soal dinamika berita politik yang seringkali membingungkan, tetapi lebih kepada sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, namun sangat mendasar yang terus-menerus berputar di dalam pikiran setiap hari. Pertanyaan itu adalah, kapan sebenarnya gaji pensiun, dana rapel, dan THR itu benar-benar akan cair dan masuk ke rekening? Dan untuk menjawab desas-desus yang lebih spesifik lagi, apakah benar pada tanggal 5 atau 6 Maret 2026 mendatang rekening pensiunan akan mengalami fenomena banjir rezeki dari 3 sumber dana sekaligus? Kabar ini memang sudah sangat masif penyebarannya. Di grup-grup WhatsApp keluarga atau grup komunitas purnawirawan, percakapan ini menjadi menu utama setiap pagi. Di media sosial seperti Facebook dan TikTok, ribuan akun sudah mulai membahas ini dengan berbagai sudut pandang. Bahkan saya yakin banyak di antara Bapak dan Ibu yang sudah mulai membuat catatan kecil atau menyusun rencana matang mengenai bagaimana penggunaan uang tersebut nantinya, entah untuk melunasi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anggota keluarga, atau persiapan menyambut hari kemenangan yang sebentar lagi tiba. Namun, mari kita tarik napas dalam-dalam sejenak. Pertanyaannya, apakah semua berita itu benar adanya?
Ataukah ini hanya sekadar harapan yang sengaja dibesar-besarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menebar kabar yang belum tentu sahih? Disinilah peran penting dari channel ini untuk Bapak dan Ibu sekalian. Prinsip utama kami adalah kejujuran dan akurasi. Kami tidak akan pernah berani asal menyebar informasi demi sekadar mendapatkan jumlah penonton yang banyak. Komitmen kami adalah selalu melakukan pengecekan ulang, verifikasi data ke pihak-pihak terkait seperti Taspen dan Kementerian, barulah setelah datanya valid kami berani berbicara di hadapan Bapak dan Ibu. Mengapa demikian? Karena saya sadar betul bahwa informasi yang salah, apalagi yang berkaitan dengan uang dan harapan hidup, bisa sangat menyakitkan jika ternyata tidak terbukti benar. Kekecewaan yang berulang-ulang itu sangat melelahkan jiwa, terutama bagi Bapak dan Ibu, yang sudah masuk ke masa purna bakti dan ingin menjalani masa tua dengan tenang tanpa dihantui berita bohong. Maka dari itu, hari ini kita akan mengupas semuanya secara mendalam dari titik awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang paling mudah dimengerti, tanpa istilah birokrasi yang rumit, didukung oleh data seakurat mungkin yang sudah berhasil kami konfirmasi dan disampaikan dengan sikap yang bijak serta penuh empati. Sebelum kita menyelam lebih jauh ke dalam pembahasan inti, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin baru saja menemukan channel ini atau tidak sengaja mengeklik video ini di beranda Anda, saya ucapkan selamat datang dengan tangan terbuka. Anggaplah channel ini sebagai ruang diskusi dan pusat informasi khusus bagi para ASN, pensiunan, dan seluruh anggota keluarganya. Di sini misi kami adalah menyajikan informasi yang tidak hanya relevan dan aktual, tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan profesional. Jadi jika Anda merasa informasi seperti ini bermanfaat bagi kehidupan Anda, sekarang adalah saat yang paling tepat untuk menunjukkan dukungan Anda. Silakan tekan tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita penting lainnya, dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke rekan-rekan pensiunan lainnya. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa informasi yang baik dan benar harus tersebar luas kepada mereka yang membutuhkan, bukannya terhenti di tangan satu orang saja. Baik, sekarang mari kita mulai pembahasan kita dari pertanyaan yang paling banyak membanjiri kotak pesan kami. Benarkah pada tanggal 5 atau 6 Maret 2026 ini, gaji pensiun, dana rapel, dan THR akan dicairkan secara bersamaan di hari yang sama? Mari kita bedah dan jawab pertanyaan ini satu persatu secara jujur berdasarkan fakta-fakta lapangan yang ada saat ini. Poin yang pertama, mari kita bicara soal gaji rutin bulanan. Ini adalah elemen yang paling pasti dan paling dapat diprediksi dari ketiga sumber dana tersebut. PT Taspen, sebagai lembaga utama yang ditunjuk negara untuk mengelola dan menyalurkan dana pensiun di Indonesia, sudah memiliki prosedur tetap dan jadwal yang sangat teratur. Secara umum dan sesuai dengan aturan yang berlaku selama bertahun-tahun, gaji pensiun dijadwalkan untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima pada tanggal 1 setiap bulannya. Namun ada satu catatan penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur nasional atau akhir pekan seperti hari Sabtu dan Minggu, maka proses pencairan dana tersebut secara teknis bisa bergeser ke hari kerja terdekat, baik itu sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, tergantung pada kebijakan masing-masing mitra bank penyalur yang Bapak Ibu gunakan, baik itu melalui Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BSI, maupun melalui kantor Pos Indonesia. Jadi untuk periode bulan Maret 2026 ini, gaji pensiun Bapak dan Ibu sudah bisa dipastikan akan cair. Hanya saja masalah waktu tepatnya jam berapa uang itu masuk ke saldo Anda sangat bergantung pada kondisi kalender dan kecepatan sistem di bank masing-masing. Bapak dan Ibu tidak perlu merasa panik atau langsung merasa ada masalah jika pada pagi hari tanggal 1 saldo belum bertambah. Lakukan pengecekan secara berkala melalui mesin ATM terdekat atau yang lebih praktis lagi melalui layanan mobile banking di ponsel Anda. Satu hal lagi yang patut kita apresiasi adalah bahwa PT Taspen saat ini menerapkan prinsip pelayanan yang sangat ketat, yang mereka sebut dengan prinsip 5T. Apa itu 5T? Yaitu tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Ini artinya setiap rupiah yang menjadi hak Bapak dan Ibu sedang diproses dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi dan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku secara nasional. Selama data kependudukan dan data kepegawaian Bapak dan Ibu di sistem sudah valid, serta yang paling utama adalah Bapak Ibu sudah rutin melakukan proses otentikasi,
maka gaji tersebut pasti akan sampai ke tangan yang berhak tanpa ada pemotongan Rp1 pun. Nah, berbicara mengenai masalah otentikasi, saya rasa ini adalah momen yang sangat penting bagi saya untuk mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu semuanya, karena masalah teknis inilah yang seringkali menjadi penyebab utama mengapa gaji seseorang belum masuk sementara orang lain sudah. Setiap penerima pensiun diwajibkan oleh aturan untuk melakukan verifikasi atau otentikasi data secara berkala. Hal ini bisa dilakukan dengan sangat mudah melalui aplikasi Taspen Otentikasi yang bisa diunduh di smartphone, atau bagi Bapak Ibu yang kurang familiar dengan teknologi, bisa langsung datang ke mitra bayar atau bank yang ditunjuk untuk melakukan otentikasi secara manual. Jika proses otentikasi ini belum dilakukan atau ternyata masa berlakunya sudah kedaluarsa, maka secara otomatis sistem akan menahan dana pensiun Anda demi keamanan agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Jadi, tolong pastikan sekali lagi sebelum kita memasuki tanggal 5 atau 6 Maret 2026 nanti, pastikan Bapak dan Ibu sudah melakukan otentikasi dengan benar. Jika belum, silakan lakukan sekarang juga agar perjalanan rezeki Anda di bulan ini tidak terhambat oleh masalah administrasi. Sekarang mari kita beranjak ke topik kedua yang suhu pembahasannya jauh lebih panas dan sangat ditunggu-tunggu, yaitu mengenai tunjangan hari raya atau THR Lebaran 2026. Berdasarkan perhitungan kalender astronomi, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di tahun 2026 ini diprediksi akan jatuh pada sekitar tanggal 20 sampai 21 Maret 2026. Jika kita merujuk pada pola kebijakan pemerintah dan kebiasaan yang berlaku di tahun-tahun sebelumnya, pemerintah biasanya akan mencairkan dana THR bagi para ASN, TNI, Polri, dan pensiunan dalam kurun waktu sekitar 10 sampai 14 hari sebelum hari raya tiba. Jika kita mencoba menghitung mundur dari prediksi tanggal Lebaran yaitu 20 Maret, maka rentang waktu pencairan THR yang paling logis dan realistis adalah di antara tanggal 6 sampai tanggal 14 Maret 2026. Artinya apa? Artinya klaim yang menyebutkan bahwa tanggal 6 Maret 2026 akan ada pencairan memang masuk ke dalam rentang waktu kemungkinan tersebut secara matematis. Namun, saya harus memberikan catatan tebal di sini. Masuk dalam rentang kemungkinan bukan berarti sebuah kepastian mutlak bahwa hari itu uangnya pasti cair. Mengapa? Karena tanggal pastinya masih sangat bergantung pada penerbitan pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan serta penandatanganan peraturan pemerintah yang mengatur besaran dan waktu bayar. Kabar baiknya adalah dari berbagai sumber terpercaya di lingkungan pemerintahan, Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati, dilaporkan sudah mengalokasikan anggaran yang sangat besar di APBN 2026 untuk keperluan THR ini. Angka yang beredar di berbagai media nasional menyebutkan alokasi dana sebesar kurang lebih 505 triliun untuk total belanja pegawai dan pensiunan. Ini adalah angka yang sangat fantastis, dan jika benar-benar direalisasikan secara penuh tanpa ada hambatan fiskal, maka dampaknya akan sangat luar biasa. Tidak hanya akan memberikan kebahagiaan bagi para pensiunan yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga, tetapi juga akan menggerakkan roda perekonomian nasional karena daya beli masyarakat akan meningkat tajam. Mengenai besaran nominal THR yang akan Bapak dan Ibu terima, jika mengacu pada kebijakan yang sudah-sudah, jumlahnya umumnya setara dengan 1 kali gaji pensiun pokok, ditambah dengan tunjangan-tunjangan keluarga yang selama ini memang sudah melekat dalam komponen gaji bulanan Anda. Perlu dipahami kembali bahwa komponen seperti tunjangan kinerja atau tunjangan jabatan biasanya sudah tidak berlaku lagi bagi mereka yang berstatus pensiunan, sehingga nominalnya mungkin akan sedikit berbeda jika dibandingkan dengan rekan-rekan yang masih berstatus ASN aktif. Namun, terlepas dari perbedaan itu, THR tetaplah sebuah berkah yang sangat bermakna, apalagi di tengah situasi ekonomi saat ini di mana harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran biasanya cenderung merangkak naik. Oh ya, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak atau saudara yang baru saja diterima sebagai CPNS atau calon pegawai, ada ketentuan khusus yang perlu diketahui bahwa mereka biasanya hanya menerima THR sebesar 80% dari gaji pokok sesuai dengan status kepegawaian mereka yang masih dalam masa percobaan.
Informasi ini penting agar Bapak dan Ibu bisa memberikan penjelasan yang benar jika ada anggota keluarga yang bertanya. Intinya untuk masalah THR, anggaran sudah ada, mekanismenya sudah siap, tinggal menunggu instruksi resmi dari pusat untuk tanggal pastinya. Sekarang mari kita masuk ke inti dari segala pertanyaan, topik yang paling banyak didebatkan dan paling membuat banyak orang penasaran hingga tidak bisa tidur nyenyak, yaitu soal rapel kenaikan gaji pensiunan tahun 2026. Banyak sekali informasi yang beredar di grup-grup diskusi yang mengeklaim bahwa sudah ada arahan atau instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera memasukkan skema rapel kenaikan gaji pensiunan ini ke dalam alokasi APBN 2026. Kabar ini mulai mencuat ke permukaan secara masif di akhir Februari 2026 kemarin dan langsung menjadi viral di berbagai platform digital. Saya di sini tidak akan berpura-pura bahwa kabar itu tidak ada karena faktanya kabar tersebut memang ada dan sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan pejabat pemerintah. Namun sebagai penyampai informasi yang bertanggung jawab, saya tidak ingin membesar-besarkannya tanpa memberikan konteks yang utuh dan jujur kepada Bapak Ibu semua. Faktanya adalah memang ada sinyal kebijakan yang sangat positif dari pimpinan tertinggi negara kita yang sangat peduli pada kesejahteraan Purna Bakti. Namun Bapak dan Ibu harus memahami bahwa sebuah sinyal kebijakan barulah langkah awal dari sebuah proses birokrasi yang sangat panjang dan berlapis sebelum akhirnya uang itu bisa benar-benar masuk dan terlihat di layar ATM Anda. Pihak PT Taspen sendiri bersama dengan beberapa instansi teknis terkait sebenarnya sudah mulai memberikan klarifikasi bahwa hingga saat video ini saya buat, peraturan pemerintah atau Perpres yang menjadi landasan hukum utama bagi pencairan rapel tersebut secara final belum diterbitkan ke publik. Lalu, apa arti dari kondisi ini bagi Bapak dan Ibu? Artinya pencairan rapel kenaikan gaji tersebut belum bisa kita pastikan akan terjadi tepat pada tanggal 5 atau 6 Maret 2026, atau bahkan mungkin belum bisa dipastikan cair di dalam bulan Maret ini secara keseluruhan. Mengapa demikian? Karena proses yang harus dilalui oleh uang negara itu sangatlah ketat. Agar Bapak dan Ibu lebih mudah memahaminya, mari saya berikan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana. Bayangkan jika Bapak dan Ibu ingin membangun sebuah rumah yang besar dan kokoh. Presiden sudah memberikan lampu hijau, beliau bilang, "Oke, silakan bangun rumahnya." Namun di antara kata oke dari pimpinan dan selesainya rumah tersebut, ada banyak sekali tahapan yang tidak bisa dilewati begitu saja. Harus ada desain arsitektur yang matang, harus mengurus izin mendirikan bangunan atau IMB, harus melakukan pengadaan material bangunan seperti semen dan bata, mencari tukang yang ahli, hingga proses pembangunan fisik yang memakan waktu. Rumah tidak akan mungkin berdiri tegak dalam waktu 1 malam saja, tanpa persiapan yang benar. Jika dipaksakan selesai semalam, rumahnya pasti akan rapuh dan berbahaya. Begitu pula lah analoginya dengan kebijakan rapel kenaikan gaji ini. Prosesnya dimulai dari serangkaian rapat koordinasi yang sangat intens antara kementerian dan lembaga negara, mulai dari Kementerian Keuangan yang memegang kunci anggaran, Kementerian Pan-RB yang mengatur kebijakan pegawai, Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai pemegang data induk pegawai, hingga PT Taspen sebagai pihak penyalur. Semua pihak ini harus duduk bersama untuk menghitung total kebutuhan anggaran dengan tingkat ketelitian yang sangat luar biasa. Mereka harus memvalidasi data, berapa jumlah pensiunan PNS pusat yang berhak menerima, berapa pensiun daerah, bagaimana dengan rekan-rekan dari TNI dan Polri, berapa banyak janda dan duda yang masih memiliki hak atas pensiun pasangannya, dan berapa banyak anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun terusan. Semua ini harus dihitung satu persatu, kepala demi kepala. Tidak boleh ada satu pun yang terlewat, namun juga tidak boleh ada data yang ganda atau duplikasi. Setelah hitungan anggarannya sudah fix dan disepakati, barulah dibuat draft aturan yang akan menjadi payung hukum. Tanpa payung hukum yang sah, tidak ada satupun pejabat yang berani mencairkan uang negara karena itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum fiskal yang berat. Setelah payung hukumnya siap, masih ada satu tahap lagi yang sangat krusial dan biasanya paling banyak memakan waktu, yaitu sinkronisasi data antar lembaga. BKN memegang data sejarah kepegawaian Anda, Taspen memegang data rekening dan hak manfaat Anda, sementara Kementerian Keuangan memegang data alokasi dananya. Ketiga sumber data raksasa ini harus berbicara satu sama lain dalam satu sistem agar tidak terjadi kesalahan kirim. Karena ini menyangkut jutaan data manusia,
Pasti ada saja dinamika di lapangan. Misalnya, ada pensiunan yang baru saja meninggal dunia namun datanya di kelurahan belum diperbarui, atau ada yang baru saja pindah alamat bank namun belum melapor, hingga kasus-kasus di mana seseorang sudah tidak lagi berhak namun namanya masih tercatat di sistem. Semua data sampah ini harus dibersihkan secara manual dan teliti agar uang negara benar-benar jatuh ke tangan yang tepat. Setelah datanya sinkron, barulah tim IT dari PT Taspen akan bekerja keras membangun sistem perhitungan rapel per individu. Ini bukan pekerjaan mudah karena perhitungan setiap orang pasti berbeda. Tim harus memasukkan variabel golongan terakhir, masa kerja total, jenis tunjangan keluarga, hingga menghitung berapa selisih kenaikan yang belum dibayar selama beberapa bulan terakhir. Taspen biasanya akan melakukan simulasi perhitungan berkali-kali untuk menjamin tidak ada kesalahan teknis sedikit pun. Karena bayangkan saja, jika ada kesalahan hitung hanya sebesar 100 per orang, namun dikalikan dengan jutaan penerima pensiun di seluruh Indonesia, maka kerugian negara atau selisih kasnya bisa mencapai angka yang sangat fantastis. Setelah semua tahapan yang sangat melelahkan ini selesai, barulah instruksi pencairan bisa diterbitkan. Berdasarkan analisis kami dari berbagai sumber data kebijakan publik yang ada, jika memang semua proses administrasi tersebut berjalan lancar tanpa ada hambatan politik atau fiskal, memang ada kemungkinan besar bahwa rapel bisa mulai dicairkan di kuartal pertama tahun 2026 ini, yang mana bulan Maret adalah bagian dari kuartal tersebut. Namun, saya ingin menegaskan sekali lagi di sini, ini sifatnya adalah prediksi cerdas, bukan sebuah kepastian dari pemerintah. Saya tidak ingin memberikan harapan palsu. Sampai detik ini, belum ada pengumuman resmi dari Taspen yang secara spesifik menunjuk tanggal 5 atau 6 Maret 2026 sebagai hari pencairan rapel. Jadi, pesan saya adalah jangan langsung percaya jika ada oknum atau video lain yang mengatakan sudah pasti cair di tanggal tersebut tanpa bisa menunjukkan surat instruksi resmi atau pengumuman dari kanal resmi kementerian. Sekarang saya ingin berbicara mengenai siapa saja yang sebenarnya berhak menerima rapel kenaikan ini jika nantinya benar-benar cair. Berdasarkan kebijakan yang berlaku secara umum, penerima rapel ini akan mencakup seluruh pensiunan yang pembayarannya bersumber dari APBN dan pengelolaannya berada di bawah PT Taspen. Secara lebih rinci, daftar ini meliputi seluruh pensiunan ASN baik yang dulu bekerja di instansi pusat maupun daerah, seluruh purnawirawan TNI dan Polri, para mantan pejabat negara seperti ex-menteri, mantan duta besar, hingga mantan hakim agung, serta tentu saja para istri atau suami, janda duda yang masih menerima hak pensiun pasangan mereka, hingga anak-anak yatim piatu yang menerima pensiun terusan sesuai dengan batas usia yang ditentukan undang-undang. Mengenai besaran nominal rapel, ini adalah hal yang paling sering ditanyakan namun paling sulit dijawab dengan satu angka pasti. Mengapa? Karena besaran rapel setiap orang akan sangat berbeda satu sama lain. Ada yang mungkin mendapatkan jumlah yang cukup besar, ada pula yang lebih kecil. Semua itu bergantung pada beberapa faktor variabel, seperti pangkat dan golongan terakhir saat Anda pensiun, total masa kerja yang Anda miliki yang menentukan persentase pensiun pokok, ada tidaknya tunjangan keluarga yang masih ditanggung, dan yang paling menentukan adalah berapa bulan periode selisih kenaikan yang harus dibayar. Jadi jika nanti Bapak dan Ibu mendengar tetangga sebelah mendapatkan rapel yang lebih besar, jangan buru-buru merasa ada ketidakadilan. Itu murni karena perbedaan variabel data kepegawaian masing-masing. Sambil kita semua bersabar menantikan kepastian dari pemerintah, ada beberapa hal yang sangat praktis dan sangat penting untuk Bapak dan Ibu lakukan sekarang juga di rumah, agar ketika saat pencairan itu tiba, segalanya berjalan mulus tanpa hambatan. Langkah pertama, tolong pastikan bahwa rekening bank penyalur pensiun Anda dalam kondisi aktif dan tidak dalam status dorman atau tertidur. Rekening yang sudah lama, tidak ada transaksi atau saldonya berada di bawah batas minimum, seringkali secara otomatis dinonaktifkan oleh sistem perbankan, dan jika ini terjadi, transferan dari negara tidak akan bisa masuk. Jika ragu, luangkanlah waktu sejenak untuk mengunjungi bank mitra Taspen Anda dan konfirmasikan status rekening Anda. Langkah kedua, pastikan seluruh data identitas Anda sudah akurat di sistem Taspen. Periksa kembali apakah nama Anda sudah sesuai dengan dokumen kependudukan terbaru, NIP atau NRP sudah benar, serta pangkat terakhir dan status keluarga sudah terdata dengan tepat. Jika ada perubahan alamat atau nomor telepon,
segera laporkan ke kantor Taspen terdekat. Langkah ketiga, saya ulangi sekali lagi, lakukan autentikasi. Ini adalah hal yang wajib dan tidak bisa ditawar dalam sistem digitalisasi Taspen saat ini. Tanpa autentikasi yang valid, semua proses yang sudah saya jelaskan tadi akan sia-sia karena dana Anda akan tertahan di sistem. Langkah keempat, dan ini yang paling krusial, mohon tingkatkan kewaspadaan Bapak dan Ibu terhadap segala jenis modus penipuan. Biasanya, menjelang adanya kabar pencairan dana besar seperti ini, para penipu akan mulai bermunculan. Mereka bisa saja menghubungi Anda melalui telepon, SMS, atau pesan WhatsApp dengan mengaku-ngaku sebagai petugas dari Taspen, Kementerian Keuangan, atau bahkan ajudan pejabat tertentu. Mereka mungkin akan menawarkan bantuan untuk mempercepat pencairan dengan meminta data pribadi Anda, nomor rekening, nomor kartu ATM, PIN, password, hingga kode OTP yang masuk ke ponsel Anda. Tolong diingat baik-baik, lembaga resmi seperti Taspen atau bank tidak akan pernah sekalipun meminta data-data sensitif tersebut melalui telepon atau pesan singkat. Jika ada yang menghubungi Anda dan meminta hal-hal tersebut, segera tutup komunikasinya dan jangan pernah memberikan data apapun. Jika Anda merasa ragu, silakan hubungi call center resmi Taspen untuk mendapatkan konfirmasi. Langkah kelima, tetaplah hanya memantau informasi dari sumber-sumber yang resmi dan terpercaya. Anda bisa mengunjungi situs web resmi Taspen di www.taspen.id untuk mendapatkan berita terbaru. Dan tentu saja tetaplah setia mengikuti perkembangan di channel ini karena tim kami selalu berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam menyajikan analisis dan konfirmasi resmi begitu informasinya dirilis oleh pemerintah. Satu hal lagi yang ingin saya pesankan dari lubuk hati yang paling dalam, tolong jangan mudah menyebarkan informasi di grup-grup WhatsApp jika Bapak dan Ibu belum yakin betul akan kebenarannya. Saya tahu maksud Bapak dan Ibu sangat baik, ingin segera berbagi kabar bahagia kepada sesama teman pensiunan. Namun, informasi yang belum jelas, kebenarannya justru bisa membangun harapan yang tidak realistis di hati banyak orang. Ketika nanti kenyataannya ternyata tidak sesuai dengan harapan tersebut, rasa kecewa dan sedih yang muncul bisa sangat dalam dan berdampak buruk pada kesehatan psikologis kita. Jauh lebih baik bagi kita untuk menyebarkan informasi yang sudah terverifikasi daripada menyebarkan rumor yang masih simpang siur. Sebagai penutup dari pembahasan panjang kita hari ini, izinkan saya merangkum semuanya agar Bapak dan Ibu memiliki gambaran yang jelas dan tidak bingung lagi. Mengenai tanggal 5 atau 6 Maret 2026. Pertama, untuk gaji rutin bulanan, kemungkinan besar memang sudah masuk atau sedang dalam proses masuk ke rekening masing-masing sesuai dengan mekanisme rutin bulanan dengan catatan data dan autentikasi Bapak Ibu sudah beres. Kedua, untuk THR Lebaran, anggarannya sudah disiapkan secara matang oleh pemerintah dan jika melihat pola tahun-tahun sebelumnya, rentang waktu pencairan yang paling masuk akal adalah antara tanggal 6 sampai 14 Maret 2026, namun kita tetap harus menunggu pengumuman resmi untuk tanggal pastinya. Ketiga, mengenai rapel kenaikan gaji, sudah ada sinyal positif yang sangat kuat dari Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah sedang berupaya keras untuk merealisasikannya di tahun 2026 ini melalui APBN. Namun, karena aturan hukumnya masih dalam proses finalisasi di tingkat kementerian, maka tanggal pastinya belum bisa kita tentukan sekarang. Jadi, sikap yang paling bijak dan paling tenang yang bisa kita ambil saat ini adalah tetap sabar menunggu, pastikan seluruh data administrasi kita lengkap, tetap waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan pencairan dana, dan terus pantau saluran informasi resmi. Jangan biarkan diri kita terombang-ambing oleh berita yang tidak jelas sumbernya, namun jangan juga menutup diri dari kemungkinan datangnya kabar gembira yang bisa saja terjadi kapan saja atas izin Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan seluruh proses birokrasi ini, melancarkan urusan anggaran negara kita, sehingga hak-hak Bapak dan Ibu sekalian dapat segera tersalurkan dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah berkenan menonton video penjelasan ini sampai selesai. Kehadiran Anda hingga menit terakhir ini adalah bukti nyata bahwa Bapak dan Ibu adalah pribadi yang bijak, cerdas, dan tidak mudah diperdaya oleh informasi palsu atau hoaks yang beredar di luar sana. Saya benar-benar bangga bisa menjadi bagian dari sumber informasi Anda.
Tolong jaga kesehatan, jangan terlalu banyak pikiran, tetaplah bersemangat menjalani masa tua yang penuh berkah, dan sampai jumpa di video informasi penting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.